Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan tentang deadlock. Untuk penjelasan lebih detailnya, kita lanjut ke video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi deadlock. Di presentasi ini inti materi terdapat 5, yaitu pengertian deadlock, karakteristik deadlock, penanganan deadlock, penghindaran deadlock, dan kesimpulan. Pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Karakteristik deadlock. Deadlock mungkin terjadi apabila keempat karakteristiknya terpenuhi. 4 kondisi tersebut adalah: yang pertama mutual exclusion, yang kedua hold and wait, yang ketiga no preemption, yang keempat circular wait. Kondisi pertama yaitu mutual exclusion, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Suatu proses hanya dapat menggunakan secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. Kondisi kedua yaitu hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Akibatnya, proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang dimintanya dilepaskan. Sambil menunggu sumber daya yang telah dimilikinya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya miliknya. Kondisi yang ketiga yaitu no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Kondisi yang terakhir atau kondisi keempat yaitu circular wait. Kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Beralih ke penanganan deadlock. 4 cara menangani keadaan deadlock yaitu: yang pertama pengabaian, yang kedua pencegahan, yang ketiga penghindaran, dan yang terakhir atau yang keempat pendeteksian dan pemulihan. Yang pertama, pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Kebanyakan sistem operasi yang ada mengadaptasi cara ini untuk menangani keadaan deadlock. Cara penanganan dengan mengabaikan deadlock banyak dipilih karena kasus deadlock tersebut jarang terjadi dan relatif rumit dan kompleks untuk diselesaikan, sehingga biasanya hanya diabaikan oleh sistem untuk kemudian diselesaikan masalahnya oleh user dengan cara melakukan terminasi dengan Ctrl Alt Delete atau melakukan restart terhadap komputer. Pencegahan. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Penghindaran. Menghindari keadaan deadlock. Bagian yang perlu diperhatikan oleh pembaca adalah bahwa antara pencegahan dan penghindaran adalah dua hal yang sangat berbeda. Pencegahan lebih kepada mencegah salah satu dari 4 karakteristik deadlock terjadi,
sehingga deadlock pun tidak terjadi. Sedangkan penghindaran adalah memprediksi apakah tindakan yang diambil sistem dalam kaitannya dengan permintaan proses akan sumber daya dapat mengakibatkan terjadi deadlock. Dan yang terakhir, pendeteksian dan pemulihan. Pada sistem yang sedang berada pada kondisi deadlock, tindakan yang harus diambil adalah tindakan yang bersifat represif. Tindakan tersebut adalah dengan mendeteksi adanya deadlock, kemudian memulihkan kembali sistem. Proses pendeteksian akan menghasilkan informasi apakah sistem sedang deadlock atau tidak, serta proses mana yang mengalami deadlock akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Pencegahan deadlock. Penghindaran terhadap deadlock adalah cara penanganan yang selanjutnya. Inti dari penghindaran adalah jangan sembarangan memperbolehkan proses untuk memulai atau meminta lagi. Maksudnya, jangan pernah memulai suatu proses apabila nantinya akan menuju keadaan deadlock. Kedua, jangan memberikan kesempatan pada proses untuk meminta sumber daya tambahan jika penambahan tersebut akan membawa sistem pada keadaan deadlock. Tidak mungkin akan terjadi deadlock apabila sebelum terjadi sudah kita hindari. Dan yang terakhir, kesimpulan, terdapat 3 yang bisa kita ambil dari pembahasan tersebut. Yang pertama, deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Yang kedua, 4 kondisi penting untuk deadlock, yaitu mutual exclusion. Yang kedua, hold and wait. Yang ketiga, circular wait. Dan yang keempat, no preemption. Dan yang ketiga, atau kesimpulan yang terakhir, inti dari penghindaran adalah jangan sembarangan memperbolehkan proses untuk memulai atau meminta lagi. Maksudnya, jangan pernah memulai suatu proses apabila nantinya akan menuju ke keadaan deadlock. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.